Ya, Egan, memang benar sekali semalam Basuki Cahayapurnama bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tidak hanya dengan Megawati, keduanya juga berada dalam satu ruangan yang sama dengan Presiden Joko Widodo. Namun meski demikian, menurut Ahok tidak ada pembicaraan penting yang dilakukan dalam pertemuan semalam. Ahok menyatakan mereka hanya berbicara biasa dan tidak menyinggung masalah politik. Di sisi lain, Ahok justru mengaku mendapat nasihat dari salah satu putra Presiden Soekarno, yakni Guntur Soekarnoputra. Guntur meminta agar Ahok menjaga kepercayaan dan perjuangan yang dilakukan oleh relawan teman Ahok. Menurut Ahok, Guntur mengutip ucapan dari Bung Karno yang menyebut generasi muda sebagai kelompok yang revolusioner. Karena itu Guntur memuji militansi dari relawan teman Ahok yang sudah berjuang dalam melakukan pengumpulan KTP untuk dukungan teman Ahok. Jadi kalau kamu kumpulin satu pemuda saja yang revolusioner, kamu akan menggoncang dunia. Nah, itu kata beliau. Beliau bilang bisik-bisik ini. Makanya teman Ahok itu sebenarnya pemuda-pemuda yang militan dan revolusioner katanya. Kamu harus perhatikan betul teman Ahok itu nasihat beliau. Kalau ada Bu Mega, kalau ada Bu Mega Pak Jokowi kita bercanda aja. Pak Jokowi kan aku duduknya sempit lah ya, masuk sebentar makan. Lalu Pak Jokowi panggil, ini Bu Mega kan, Ibu Iriana. Masa saya duduk, kata ibu. Ya pemirsa, di acara haul 3 tahun wafatnya Taufik Kimas, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo. Ya, Ahok mengungkapkan dirinya dipanggil Jokowi hanya untuk duduk dan makan bersama. Ahok mengatakan Megawati menyebut dirinya sebagai teman Jokowi, layaknya dukungan teman Ahok untuk dirinya. Ini bukan pertama kalinya Ahok bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan kali menjadi menarik di tengah memanasnya bursa DKI 1 menjelang Pilkada 2017. Ahok terkenal dekat dengan mendiang Taufik Kemas, terlebih saat Taufik Kemas gencar mensosialisasikan 4 pilar demokrasi oleh MPR. Ahok membantah ada pembicaraan tentang politik dengan Megawati. Ia menyatakan bahwa pertemuan itu hanya silaturahmi dan acara makan bersama. Makan enak. Makan enaknya apa, Pak? Macam-macam. Soto semua. Enggak wajah politik. Ngajarin Pak Jarod, Pak, mungkin untuk Enggak. Foto-foto. Lama, Pak. Ada wejangan nggak, Pak, dari Ibu? Presiden tadi keluar duluan, Pak. Iya, aku masih makan. Ayo. Ayo. Tunggu. Kira-kira, Pak, bener, Pak, nggak ada pembicaraan apa-apa sama Pak? Pak, wejangan dari Ibu, Pak? Mungkin wejangan politik dari Ibu? Nggak ada. Anda menyaksikan News Update, saya Veronica Moniaga. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan sore ini akan menggelar haul ketiga meninggalnya Taufik Kemas. Sejumlah pejabat tinggi negara termasuk Presiden akan hadir di kediaman Megawati Soekarno Putri di Teku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera Riki Rusdiana dari kediaman Megawati di Teku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ya Adit, apakah acara haul sudah dimulai dan siapa saja yang telah hadir di acara haul ketiga Taufik Kemas pada hari ini? Ya Veronica, langsung dari peringatan ke 1000 hari meninggalnya almarhum dari Taufik Kemas, mantan Ketua MPR dan juga suami dari Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri, turut dihadiri oleh sejumlah petinggi negara dan juga tokoh-tokoh penting di Indonesia dan juga negara-negara sahabat. Dan berdasarkan pemantauan tim Berita 1 sejak pukul 3 sore tadi, sejumlah jajaran dari Kabinet Kerja
milik Joko Widodo dan juga sejumlah tamu negara turut hadir di Tengku Umar, Jakarta Pusat di rumah kediaman dari Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri. Dan berdasarkan pemantauan kami tadi turut hadir di sini Veronica, Mendagri Cahyokumolo, Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, dan juga Kepala BIN Sutioso serta sejumlah petinggi negara turut hadir. Dan yang cukup menarik tadi turut hadir juga tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, Ketua dari Partai Nasdem yaitu Surya Paloh hadir dan tiba bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Dan tidak lama setelah mereka berdua masuk ke dalam kediaman dari Megawati Soekarno Putri, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama dan juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga turut hadir dalam acara 1000 hari mengenangnya dari meninggal almarhum Taufik Kemas yang tahun ketiganya ini. Vero. Ya, Adit, terkait dengan dijadwalkannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan hadir sore ini, apakah sudah terlihat? Ya, tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Vero, maksud kami tadi Basuki Cahayapurnama turut hadir bersama RI1 yaitu Joko Widodo. Dan yang cukup menarik di sini, Veronica, bahwasannya kedatangan ataupun ketibaan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam pertemuan ini cukup berbau politik begitu, Veronica, bahwasannya ini bukan pertama kalinya Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bertemu dengan Megawati Soekarno Putri di tengah-tengah isu dari majunya ataupun bursa DKI 1 pada tahun 2017 mendatang, di mana sampai saat ini juga kita ketahui bahwasannya Basuki Cahayapurnama masih menjadi salah satu calon kuat pertahanan yang melalui jalur independen, dan juga kita ketahui juga PDIP maksud kami belum mengumumkan siapa yang bakal ditarik menjadi calon bursa DKI satunya dari bursa maksud kami PDIP untuk bertarung dalam maksud kami bursa DKI 1 pada tahun 2017 mendatang. Dan ini juga bukan pertemuan pertama kalinya. Beberapa waktu lalu Basuki Cahayapurnama juga sempat bertemu dengan Megawati dengan jamuan makan malam begitu. Hadir di dalam pertemuan itu juga Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Jarot, dan di dalam pertemuan itu juga memang membicarakan kemungkinan yang akan terjadi, apakah nanti PDIP akan menggandeng Basuki Cahayapurnama dan juga Jarot kembali untuk bertarung dalam bursa DKI 1 di tahun 2017 mendatang. Namun sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait masalah ini, baik dari Megawati Soekarno Putri maupun dari PDIP maksud kami. Dan sampai sejauh ini juga kita masih menunggu apakah nanti pertemuan di dalam ini termasuk dalam agenda politik pembicaraan antara Basuki Cahayapurnama dan juga Megawati terkait pencalonan guna menyambut bursa DKI 1 pada tahun 2017 mendatang. Veronica. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, reporter Aditya Warman dan juru kamera Riki Rusdiana melaporkan dari kediaman Megawati di Teku Umar Menteng, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa dirinya tidak melarang siapapun untuk mengenakan jilbab, asalkan itu dari hati nurani siswi itu sendiri, bukan aturan dari sekolah yang mewajibkan siswi mengenakan jilbab selama bulan suci Ramadan. Hal tersebut disampaikan Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 8 Juni 2016. Menurut Basuki, adanya aturan tersebut membuat banyak siswi yang justru melepas jilbab di tengah jalan usai bersekolah, sehingga hal itu dinilai kurang tepat untuk diterapkan. Kejadian tersebut membuat dirinya menolak aturan mewajibkan mengenakan jilbab diterapkan di sekolah. Seharusnya mengenakan jilbab sendiri diserahkan kepada pribadi masing-masing siswi untuk menutup aurat. Saya tidak melarang pakai jilbab. Jangan salah. Saya cuma bilang sama guru-gurunya, kamu kalau mau buat anak-anak pakai jilbab bukan dipaksa, kamu kasih tausiah, kamu kasih dia tatap 12 tahun. Kalau dia sudah mengerti, itu kan masalah tafsiran teologi. Ada yang menafsirkan harus pakai jilbab, ada yang merasa tidak. Nah, itu lebih baik daripada saya nggak boleh anak-anak dipaksa pakai jilbab untuk naik motor bapak langsung dicopot. Itu bagi saya itu menghina agama. Saya nggak bisa terima. Karena kalau pakai jilbab yang benar, bukan karena seragam sekolah. Nggak mau saya. Itu saya sampaikan kepada masyarakat. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan.
Presiden memimpin ratas terkait pembangunan transportasi. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan reporter Mario Delima dari Istana Negara. Mario, apa hasil ratas transportasi yang dipimpin Presiden? Ya, selamat sore Luisa. Memang ini adalah rapat ke-7 dari transportasi yang dilakukan di Istana Presiden. Dan dalam rapat ini tadi terlihat Presiden sedikit kecewa karena menurutnya harusnya tidak ada lagi rapat seperti ini lagi, dan dia memutuskan bahwa ini adalah rapat terakhir terkait dengan transportasi. Dan dalam rapat ini tadi dikhususkan membicarakan terkait dengan LRT dan bagaimana kelanjutan dari LRT tersebut. Ditemukan ada 4 masalah utama yang ternyata menghambat pembangunan LRT. Tadi dalam jumpa pers setelah rapat, Pramono Anung mengatakan bahwa yang pertama menjadi masalah adalah masalah trase atau lintas antar provinsi. Hal ini tadi diputuskan juga oleh Presiden bahwa masalah trase jangan lagi menjadi penghambat, dan tadi Pramono mengatakan bahwa masalah trase ini akan disepakati pembagiannya kalau dari pemerintah pusat dan juga daerah. Masalah kedua adalah yang tadi juga ditemukan adalah masalah pendanaan. Khusus untuk DKI Jakarta tadi Ahok, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa akan ada subsidi di sana, dan untuk pendanaan juga tadi membicarakan terkait dengan harga tiket yang akan dijual ketika kereta tersebut atau LRT tersebut sudah ada. Dan masalah ketiga yang juga dibahas adalah mengenai dengan ukuran rel ataupun lintasan. Tadi dalam pembahasan akan diputuskan bahwa tidak akan banyak lintasan atau persimpangan, sehingga tidak akan diharapkan LRT ini akan mencapai dengan waktu yang cepat dan tepat. Dan terakhir adalah terkait dengan Perpres atau keputusan peraturan dari Presiden dan juga Kepres. Tadi disebutkan juga masalah yang muncul adalah di wilayah Bandung, Bandung Raya dan juga di Palembang. Disepakati bahwa untuk Kepres terkait dengan Bandung Raya dan Palembang diselesaikan dalam minggu ini, paling lambat adalah minggu depan. Kembali ke Anda, Luisa. Ya Mario, lalu apa tindak lanjut dari hasil rapat yang dihasilkan hari ini? Ya Luisa, memang tadi dalam rapat diikuti juga oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Di sana Ignatius Jonan mengatakan bahwa beberapa komitmen yang sudah disepakati adalah pembangunan, misalkan tadi yang disebutkan LRT akan dibangun pada bulan Juni, dan juga pembangunan groundbreaking untuk Bandung Raya juga akan dilakukan. Kemungkinan besar adalah minggu ini. Kami mendapat informasi bahwa jika tidak ada halangan, Jumat ini akan dilakukan groundbreaking untuk LRT di Bandung Raya. Dan juga tadi yang sudah saya sebutkan adalah perbaikan atau revisi dari keputusan Presiden terkait dengan LRT di Bandung dan juga di Palembang. Khusus untuk DKI sendiri, tadi Ahok juga menjelaskan bahwa ia sudah siap untuk melakukan groundbreaking paling cepat adalah bulan ini, dan dalam groundbreaking itu direncanakan juga akan dihadiri oleh Presiden. Sampai saat ini baru itu yang bisa kami berikan kepada Anda, Luisa. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Mario Delima dan juru kamera Satria Eko melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Komnas Perempuan. Dalam pertemuan juga dibahas RUU penghapusan kekerasan seksual. Untuk mengetahui informasi soal pertemuan, kita bergabung dengan Nurlita dan juru kamera Rianto di kantor Presiden. Nurlita, apa saja arahan Presiden kepada Komnas Perempuan dalam pertemuan tadi? Iya Egan, pertemuan tadi berlangsung kurang lebih pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi, dan yang hadir dalam pertemuan itu yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Menteri Sosial serta beberapa anggota dan ketua dari Komnas Perempuan. Dan dalam pertemuan tadi arah Presiden mengarahkan kepada Komnas Perempuan untuk segera menyelesaikan draft dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, yang dimana memang sudah menjadi perhatian dari seluruh bangsa Indonesia yang
di mana memang kekerasan seksual saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selain itu, Presiden juga mengarahkan kepada beberapa kementerian terkait untuk bisa berkoordinasi dengan Komnas Perempuan melalui Kementerian Sekretaris Negara dan segera diselesaikan agar bisa langsung diserahkan kepada DPR dan nantinya akan dibahas dalam sidang DPR. Selain itu, Kemensos di sini juga diarahkan untuk mengatur konsep rehabilitasi bagi korban, keluarga korban dan juga pelakunya. Seperti yang diketahui bahwa dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini sudah masuk dalam prolegnas 2016 dan ini merupakan menjadi prioritas pemerintah dan DPR untuk segera melakukan pembahasan rancangan undang-undang ini. Egan. Vital, kemudian bagaimana respon dari Komnas Perempuan berkaitan dengan arahan Presiden tadi? Ya, tadi Komnas Perempuan mengatakan bahwa Komnas Perempuan akan segera menyelesaikan draft dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini dan rencananya nanti akan diselesaikan dan akan diserahkan ke DPR pada awal Juli atau paling lambat nanti setelah Lebaran. Dan selain itu, nanti ketika sudah diselesaikan ke DPR, Komnas Perempuan juga bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nantinya akan melakukan sosialisasi terkait dengan undang-undang dari penghapusan kekerasan seksual ini ke pusat maupun ke daerah-daerah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan lain yang ada di daerah. Dan terkait dengan kekhususan dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini ada beberapa yang dicermati oleh Komnas Perempuan, yakni di mana RUU ini mengatur bukan hanya mengatur pemidanaan saja, tapi juga mengatur bagaimana pemulihan dari korban terhadap kekerasan seksual. Selain itu juga mengatur terkait dengan restitusi korban serta rehabilitasi pelaku. Untuk jelasnya kami sudah mewawancarai Ketua Komnas Perempuan Azriana dan berikut kutipannya. Kami menyampaikan draft terakhir yang saat ini juga sedang melalui proses finalisasi. Jadi draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini saat ini sedang dalam proses finalisasi. Kami merencanakan awal Juli Komnas Perempuan dan juga mitranya Forum Pengada Layanan, ini jaringan lembaga-lembaga pendamping korban, itu bisa menyerahkan draft ini secara resmi kepada DPR pada awal Juli atau setelah Lebaran setidaknya jika memungkinkan. Dan untuk selanjutnya upaya mensosialisasikan draft ini ke daerah akan dilakukan Komnas Perempuan. Ya, selain itu juga dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini juga di mana ada kekhususan tersendiri dalam rancangan undang-undang ini yang mengadopsi dari undang-undang KDRT di mana keterangan korban dijadikan dan diakui sebagai alat bukti yang menjadi kendala dalam pembuktian kekerasan seksual memang kerap dihadapi di mana keterangan dari korban tidak dijadikan alat bukti, dan dalam undang-undang ini nantinya jika sudah disahkan keterangan korban akan masuk dalam akan diakui dan masuk ke dalam sebagai alat bukti. Dan undang-undang ini juga akan mengakomodir semua persoalan yang dihadapi korban untuk akses pemulihan, baik dari pemulihan psikologis medis juga pemulihan ekonomi. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Nurlita langsung dari Istana Negara. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait pembangunan infrastruktur transportasi di Jabodetabek di kantor Presiden Jakarta. Jokowi ingin mengubah infrastruktur transportasi di kota-kota besar di Indonesia menjadi lebih modern dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Dalam pembukaan rapat, Presiden Jokowi mengatakan bahwa rapat itu menjadi rapat terakhir dan akan diputuskan bagaimana kelanjutan pembangunan LRT di kota-kota besar. Menurut Jokowi, sudah saatnya infrastruktur transportasi di Indonesia memenuhi 3 hal, yakni konektivitas, integrasi antar moda transportasi, dan modernisasi. Jokowi mengatakan Indonesia memang sudah saatnya membangun bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal yang semakin modern dengan kapasitas sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur transportasi, terutama di kota-kota besar. Yang pertama ada konektivitas, yang kedua ada integrasi antar moda transportasi, dan yang ketiga modernisasi. Kita ingin merubah semuanya, tetapi sekali lagi penentuan trase nantinya harus bisa menggabungkan, mengintegrasikan antar moda-moda transportasi yang Kira-kira, Pak benar Pak nggak ada pembicaraan apa-apa sama Pak? Pak wejangan hari Ibu Pak? Mungkin wejangan politik hari Ibu nggak ada? Anda menyaksikan News Update, saya Veronica Muniaga. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan sore ini akan menggelar haul ketiga meninggalnya Taufik Kemas. Sejumlah pejabat tinggi negara termasuk Presiden akan hadir di kediaman Megawati Soekarno Putri di Teku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera Riki Rusdiana dari kediaman Megawati di Teku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ya Adit, apakah acara haul sudah dimulai dan siapa saja yang telah hadir di acara haul ketiga Taufik Kemas pada hari ini? Ya, Veronica, langsung dari peringatan ke 1000 hari meninggalnya almarhum dari Taufik Kemas, mantan Ketua MPR dan juga suami dari Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri, turut dihadiri oleh sejumlah petinggi negara dan juga tokoh-tokoh penting di Indonesia dan juga negara-negara sahabat. Dan berdasarkan pemantauan tim Berita 1 sejak pukul 3 sore tadi, sejumlah jajaran dari Kabinet Kerja milik Joko Widodo dan juga sejumlah tamu negara turut hadir di Tengku Umar, Jakarta Pusat di rumah kediaman dari Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri. Dan berdasarkan pemantauan kami tadi turut hadir di sini Veronica, Mendagri Cahyokumolo, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan juga Kepala BIN Sutioso serta sejumlah petinggi negara turut hadir. Dan yang cukup menarik tadi turut hadir juga tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, Ketua dari Partai Nasdem yaitu Surya Paloh hadir dan tiba bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Dan tidak lama setelah mereka berdua masuk ke dalam kediaman dari Megawati Soekarno Putri, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama dan juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga turut hadir dalam acara 1000 hari mengenangnya dari meninggal almarhum Taufik Kemas yang tahun ketiganya ini. Vero. Ya Adit, terkait dengan dijadwalkannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan hadir sore ini, apakah sudah terlihat? Ya, tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Vero, maksud kami tadi Basuki Cahayapurnama turut hadir bersama RI1 yaitu Joko Widodo. Dan yang cukup menarik di sini, Veronica, bahwasannya kedatangan ataupun ketibaan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam pertemuan ini cukup berbau politik begitu, Veronica, bahwasannya ini bukan pertama kalinya Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bertemu dengan Megawati Soekarno Putri di tengah-tengah isu dari majunya ataupun bursa DKI 1 pada tahun 2017 mendatang, di mana sampai saat ini juga kita ketahui bahwasannya Basuki Cahayapurnama masih menjadi salah satu calon kuat pertahanan yang melalui jalur independen, dan juga kita ketahui juga PDIP maksud kami belum mengumumkan siapa yang bakal ditarik menjadi calon bursa DKI satunya dari bursa maksud kami PDIP untuk bertarung dalam PDIP dalam maksud kami bursa DKI
DKI 1 pada tahun 2017 mendatang. Dan ini juga bukan pertemuan pertama kalinya. Beberapa waktu lalu Basuki Cahayapurnama juga sempat bertemu dengan Megawati dengan jamuan makan malam begitu. Hadir di dalam pertemuan itu juga Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Jarot, dan di dalam pertemuan itu juga memang membicarakan kemungkinan yang akan terjadi, apakah nanti PDIP akan menggandeng Basuki Cahayapurnama dan juga Jarot kembali untuk bertarung dalam Bursa DKI 1 di tahun 2017 mendatang. Namun sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait masalah ini, baik dari Megawati Soekarnoputri maupun dari PDIP maksud kami. Dan sampai sejauh ini juga kita masih menunggu apakah nanti pertemuan di dalam ini termasuk dalam agenda politik pembicaraan antara Basuki Cahayapurnama dan juga Megawati terkait pencalonan guna menyambut Bursa DKI 1 pada tahun 2017 mendatang. Veronica. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, reporter Aditya Warman dan juru kamera Riki Rusdiana melaporkan dari kediaman Megawati di Tekumar Menteng, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa dirinya tidak melarang siapapun untuk mengenakan jilbab, asalkan itu dari hati nurani siswi itu sendiri, bukan aturan dari sekolah yang mewajibkan siswi mengenakan jilbab selama bulan suci Ramadan. Hal tersebut disampaikan Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 8 Juni 2016. Menurut Basuki, adanya aturan tersebut membuat banyak siswi yang justru melepas jilbab di tengah jalan usai bersekolah, sehingga hal itu dinilai kurang tepat untuk diterapkan. Kejadian tersebut membuat dirinya menolak aturan mewajibkan mengenakan jilbab diterapkan di sekolah. Seharusnya mengenakan jilbab sendiri diserahkan kepada pribadi masing-masing siswi untuk menutup aurat. Saya tidak melarang pakai jilbab. Jangan salah. Saya cuma bilang sama guru-gurunya, kamu kalau mau buat anak-anak pakai jilbab bukan dipaksa, kamu kasih tausiah, kamu kasih dia katam 12 tahun. Kalau dia udah mengerti, itu kan masalah tafsiran teologi. Ada yang menafsirkan harus pakai jilbab, ada yang merasa tidak. Nah, itu lebih baik daripada saya nggak boleh anak-anak dipaksa pakai jilbab untuk naik motor bapak harus dicopot. Itu bagi saya itu menghina agama. Saya nggak bisa terima. Karena kalau pakai jilbab yang benar, bukan karena seragam sekolah. Nggak mau saya. Itu saya sampaikan kepada masyarakat. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Presiden memimpin ratas terkait pembangunan transportasi. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan reporter Mario Delima dari Istana Negara. Mario, apa hasil ratas transportasi yang dipimpin Presiden? Ya, selamat sore Luisa. Memang ini adalah rapat ke-7 dari transportasi yang dilakukan di Istana Presiden. Dan dalam rapat ini tadi terlihat Presiden sedikit kecewa karena menurutnya harusnya tidak ada lagi rapat seperti ini lagi, dan dia memutuskan bahwa ini adalah rapat terakhir terkait dengan transportasi. Dan dalam rapat ini tadi dikhususkan membicarakan terkait dengan LRT dan bagaimana kelanjutan dari LRT tersebut. Ditemukan ada 4 masalah utama yang ternyata menghambat pembangunan LRT. Tadi dalam jumpa pers setelah rapat, Pramono Anung mengatakan bahwa yang pertama menjadi masalah adalah masalah trase atau lintas antar provinsi. Hal ini tadi diputuskan juga oleh Presiden bahwa masalah trase jangan lagi menjadi penghambat, dan tadi Pramono mengatakan bahwa masalah trase ini akan disepakati pembagiannya kalau dari pemerintah pusat dan juga daerah. Masalah kedua adalah yang tadi juga ditemukan adalah masalah pendanaan. Khusus untuk DKI Jakarta tadi Ahok, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa akan ada subsidi di sana, dan untuk pendanaan juga tadi membicarakan terkait dengan harga tiket yang akan dijual ketika kereta tersebut atau LRT tersebut sudah ada. Dan masalah ketiga yang juga dibahas adalah mengenai dengan ukuran rel ataupun lintasan. Tadi dalam pembahasan akan diputuskan bahwa tidak akan banyak lintasan atau persimpangan, sehingga tidak akan diharapkan LRT ini akan mencapai waktu dengan waktu yang cepat dan tepat. Dan terakhir adalah terkait dengan
perpres atau keputusan peraturan dari Presiden dan juga Kepres. Tadi disebutkan juga masalah yang muncul adalah di wilayah Bandung, Bandung Raya dan juga di Palembang. Disepakati bahwa untuk Kepres terkait dengan Bandung Raya dan Palembang diselesaikan dalam minggu ini, paling lambat adalah minggu depan. Kembali ke Anda, Luisa. Ya, Mario, lalu apa tindak lanjut dari hasil rapat yang dihasilkan hari ini? Ya, Luisa, memang tadi dalam rapat diikuti juga oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Di sana Ignatius Jonan mengatakan bahwa beberapa komitmen yang sudah disepakati adalah pembangunan, misalkan tadi yang disebutkan oleh LRT akan dibangun pada bulan Juni, dan juga pembangunan groundbreaking untuk Bandung Raya juga akan dilakukan. Kemungkinan besar adalah minggu ini. Kami mendapat informasi bahwa jika tidak ada halangan, Jumat ini akan dilakukan groundbreaking untuk LRT di Bandung Raya. Dan juga tadi yang sudah saya sebutkan adalah perbaikan atau revisi dari keputusan Presiden terkait dengan LRT di Bandung dan juga di Palembang. Khusus untuk DKI sendiri, tadi Ahok juga menjelaskan bahwa ia sudah siap untuk melakukan groundbreaking paling cepat adalah bulan ini, dan dalam groundbreaking itu direncanakan juga akan dihadiri oleh Presiden. Sampai saat ini baru itu yang bisa kami berikan kepada Anda, Luisa. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Mario Delima dan juru kamera Satria Eko melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Komnas Perempuan. Dalam pertemuan juga dibahas RUU penghapusan kekerasan seksual. Untuk mengetahui informasi soal pertemuan, kita bergabung dengan Nurlita dan juru kamera Rianto di kantor Presiden. Nurlita, apa saja arahan Presiden kepada Komnas Perempuan dalam pertemuan tadi? Iya, Egan, pertemuan tadi berlangsung kurang lebih pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi, dan yang hadir dalam pertemuan itu yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Menteri Sosial serta beberapa anggota dan ketua dari Komnas Perempuan. Dan dalam pertemuan tadi arah Presiden mengarahkan kepada Komnas Perempuan untuk segera menyelesaikan draft dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, yang dimana memang sudah menjadi perhatian dari seluruh bangsa Indonesia, yang dimana memang kekerasan seksual saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selain itu, Presiden juga mengarahkan kepada beberapa kementerian terkait untuk bisa berkoordinasi dengan Komnas Perempuan melalui Kementerian Sekretaris Negara dan segera diselesaikan agar bisa langsung diserahkan kepada DPR dan nantinya akan dibahas dalam sidang DPR. Selain itu, Kemensos di sini juga diarahkan untuk mengatur konsep rehabilitasi bagi korban, keluarga korban dan juga pelakunya. Seperti yang diketahui bahwa dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini sudah masuk dalam prolegnas 2016, dan ini merupakan menjadi prioritas pemerintah dan DPR untuk segera melakukan pembahasan rancangan undang-undang ini. Egan. Vital, kemudian bagaimana respon dari Komnas Perempuan berkaitan dengan arahan Presiden tadi? Ya, tadi Komnas Perempuan mengatakan bahwa Komnas Perempuan akan segera menyelesaikan draft dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini, dan rencananya nanti akan diselesaikan dan akan diserahkan ke DPR pada awal Juli atau paling lambat nanti setelah Lebaran. Dan selain itu, nanti ketika sudah diselesaikan ke DPR, Komnas Perempuan juga bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nantinya akan melakukan sosialisasi terkait dengan undang-undang dari penghapusan kekerasan seksual ini ke pusat maupun ke daerah-daerah, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan lain yang ada di daerah. Dan terkait dengan kekhususan dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini, ada beberapa yang
dicermati oleh Komnas Perempuan, yakni di mana RUU ini mengatur bukan hanya mengatur pemidanaan saja, tapi juga mengatur bagaimana pemulihan dari korban terhadap kekerasan seksual. Selain itu juga ada mengatur terkait dengan restitusi korban serta rehabilitasi pelaku. Untuk jelasnya kami sudah mewawancarai Ketua Komnas Perempuan Azriana dan berikut kutipannya. Ya, Egan, memang benar sekali semalam Basuki Cahayapurnama bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tidak hanya dengan Megawati, keduanya juga berada dalam satu ruangan yang sama dengan Presiden Joko Widodo. Namun meski demikian, menurut Ahok tidak ada pembicaraan penting yang dilakukan dalam pertemuan semalam. Ahok menyatakan mereka hanya berbicara biasa dan tidak menyinggung masalah politik. Di sisi lain, Ahok justru mengaku mendapat nasihat dari salah satu putra Presiden Soekarno, yakni Guntur Soekarno Putra. Guntur meminta agar Ahok menjaga kepercayaan dan perjuangan yang dilakukan oleh relawan teman Ahok. Menurut Ahok, Guntur mengutip ucapan dari Bung Karno yang menyebut generasi muda sebagai kelompok yang revolusioner. Karena itu Guntur memuji militansi dari relawan teman Ahok yang sudah berjuang dalam melakukan pengumpulan KTP untuk dukungan teman Ahok. Jadi kalau kamu kumpulin satu pemuda saja yang revolusioner, kamu akan menggoncang dunia. Nah, itu kata beliau. Beliau bilang bisik-bisik ini. Makanya teman Ahok itu sebenarnya pemuda-pemuda yang militan dan revolusioner katanya. Kamu harus perhatikan betul teman Ahok itu nasihat beliau. Kalau ada Bu Mega, kalau ada Bu Mega Pak Jokowi kita bercanda aja. Pak Jokowi kan aku duduknya sempit lah ya, masuk sebentar makan. Lalu Pak Jokowi panggil, ini Bu Mega kan, Ibu Iriana. Masa saya duduk, kata Ibu. Ya pemirsa, di acara haul 3 tahun wafatnya Taufik Kimas, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo. Ya, Ahok mengungkapkan dirinya dipanggil Jokowi hanya untuk duduk dan makan bersama. Ahok mengatakan Megawati menyebut dirinya sebagai teman Jokowi, layaknya dukungan teman Ahok untuk dirinya. Ini bukan pertama kalinya Ahok bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan kali menjadi menarik di tengah memanasnya bursa DKI 1 menjelang Pilkada 2017. Ahok terkenal dekat dengan mendiang Taufik Kemas, terlebih saat Taufik Kemas gencar mensosialisasikan 4 pilar demokrasi oleh MPR. Ahok membantah ada pembicaraan tentang politik dengan Megawati. Ia menyatakan bahwa pertemuan itu hanya silaturahmi dan acara makan bersama. Makan enak. Makan enaknya apa, Pak? Macam-macam. Soto semua. Enggak kerja politik. Ngajarin Pak Jarod, Pak, mungkin untuk Enggak. Foto-foto. Lama, Pak. Ada wejangan nggak, Pak, dari Ibu? Presiden tadi keluar duluan, Pak. Iya, aku masih makan. Ayo.